Ibu, ini mau sharing untuk kelas 1 itu tentang peraturan belum bisa menerapkan karena dia itu sering membuang sampah sembarangan. Terus kalau hari Senin itu kadang nggak bawa topi, padahal juga sudah saya suruh bawa topi. Terus kalau buang sampah itu juga sudah saya kasih contoh, tapi itu hanya bisa berjalan 1 atau 2 hari, kemudian kembali lagi membuangnya sembarangan gitu Bu. Itu untuk anak ya? Untuk anak. Untuk anak kelas 1, kalau untuk anak 1 itu sebetulnya jangan menyalahkan anaknya, karena kelas 1 itu harus, guru itu harus setiap hari itu harus melakukan tindakan atau perilaku positif kepada anak, dan setiap hari harus memberikan umpan balik yang sifatnya membangun. Jadi beda dengan kelas-kelas yang tinggi. Jadi kelas 1 itu harus setiap hari diperintahkan untuk melakukan perilaku yang positif. Yang kedua, guru belum melakukan komunikasi secara terbuka mungkin dan jelas untuk mengenal harapan-harapan dan aturan yang ada di kelas maupun di sekolah atau di lingkungan sekolah kita. Dan yang ketiga, guru memang harus berusaha lebih semangat lagi memberikan contoh atau model dalam perilaku dan sikap yang diinginkan, karena peserta didik itu akan cenderung meniru perilaku orang dewasa atau bapak ibu guru di sekolah. Yang keempat itu bisa dengan cara misalkan kepala sekolah dan bapak ibu guru bekerja sama, mengajak anak-anak, ayo kita semangat lagi untuk menciptakan lingkungan yang aman, tentram dan damai di lingkungan sekolah kita, terutama dalam lingkungan dalam kelas di sekolah tersebut. Itu untuk perilaku kepada anak-anak, karena anaknya masih kecil. Kalau kelas bawah itu kan beda dengan kelas atas. Seperti itu sekiranya. Terima kasih atas masukannya Ibu, nanti akan saya terangkan. Sudah itu saja, semoga nanti setelah anak-anak saya terapkan tidak kembali seperti yang kemarin. Terima kasih Ibu atas masukannya, sama Bu Siti. Terlaksana, tercipta dalam kelas 1 menjadi aman, tentram dan damai. Amin. Bu Lis, Iya Bu. di kelas 1 itu murid-murid saya kok masih belum menerapkan peraturan ya Bu. Padahal sudah saya beritahu, sudah saya praktekkan. Ya untuk 1 hari 2 hari dia itu bisa melaksanakan tertib, tapi untuk selanjutnya 2 hari ke depan dia itu kembali lagi. Contohnya kayak seperti membuang sampah. Pas saya jelaskan saat itu ya mau dilaksanakan tertib, tapi ketika sudah beberapa hari kembali lagi. Itu salah satunya. Seperti juga memakai topi ketika upacara, padahal sudah disarankan oleh ibu gurunya, kadang juga lupa. Begitu terus itu Bu. Solusinya bagaimana ya Bu? Mungkin ada beberapa faktor ya Bu Siti yang mempengaruhinya itu. Salah satunya mungkin yang pertama itu peserta didik itu belum merasa terlibat langsung dalam aturan yang dibuat oleh panjenengan. Jadi hanya aturan itu hanya tertulis saja di kelas, di sekolah, tapi belum merasa langsung terlibat. Gitu Konsekuensinya mungkin juga belum terlihat jelas. Seumpama tidak
melaksanakan aturan itu, apa konsekuensi atau hukuman bagi anak. Gitu. Untuk yang kedua mungkin ada faktor dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah itu pengaruh. Contohnya dari keluarga yang mungkin mempunyai aturan-aturan yang jelas di dalam rumah, seperti aturan pulang sekolah, ganti baju, kemudian sebelum makan cuci tangan, itu berpengaruh sekali saat di sekolah. Jadi di rumah itu, lingkungan rumah itu mempengaruhi juga bagaimana anak itu melakukan disiplin di sekolahnya, kelasnya. Kemudian ada contoh lagi, perilaku positif yang mempengaruhi cara mereka bersikap itu belum diterapkan. Kelas 1 mungkin masih merasa berbeda dengan kelas tinggi ya Bu Siti. Kelas 1 itu kasih tahu sekali, 2 kali, kembali lagi. Memang itu salah satunya guru harus greteh jawanipun. Jadi bahasa Indonesianya selalu mengingatkan, tidak bosan. Saat masuk, saat istirahat, saat pulang, itu memang dari guru, dari pihak sekolah itu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak. Bahkan kita harus memberi contoh kepada anak didik kita. Dengan contoh, saat buang sampah kita ikut buang. Saat mereka belum tahu caranya membuang sampah itu di mana, jika tidak membuang sampah itu bagaimana, kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Itu untuk kelas 1, mungkin sampai kelas 6 pun seperti itu. Jadi mereka lama-lama akan terbiasa jika kita beri contoh. Setelah itu kita lepaskan, insya Allah cepat mereka menyerapnya, karena ada teladan bagi di sisi guru itu ada, oh ya contohnya itu seperti ini, kita harus seperti ini. Ya, terima kasih Bu. Nanti akan saya tambahkan saran-saran dari Bu Nis. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Siti, semoga sharingnya. sukses besok untuk aturan-aturan yang dibuat panjenengan bisa diterapkan oleh anak-anak didik panjenengan. Amin.